Di sebuah kota kecil, hiduplah sebuah keluarga sederhana bernama keluarga Sukma. Bapaknya, Pak Dedi, dulunya bekerja sebagai manajer produksi di sebuah pabrik tekstil besar. Istrinya, Bu Sukma, ibu rumah tangga yang rajin dan selalu menjaga ketertiban rumah meskipun penghasilan suaminya tidak terlalu besar. Mereka memiliki 2 anak, seorang putra bernama Rizky yang berusia 16 tahun dan seorang putri bernama Lintang yang masih duduk di bangku kelas 4 SD. Kehidupan mereka biasa saja, tidak mewah tapi cukup aman. Hingga suatu hari, badai datang tanpa diduga. Pabrik tempat Pak Dedi bekerja tiba-tiba tutup karena krisis ekonomi global. Ribuan pekerja, termasuk dirinya, di PHK secara mendadak. Tidak ada pesangon besar, hanya uang jasa yang tak cukup untuk bertahan lama. Tabungan mulai habis, tagihan bergelombang, dan harga sewa kontrakan semakin naik. Setelah beberapa bulan mencoba bertahan di kontrakan lama dengan utang sana-sini, akhirnya mereka dipaksa pindah. Pilihan satu-satunya adalah Rusunawa Mentari Indah, sebuah kompleks hunian sederhana yang disubsidi pemerintah. Biayanya murah sekali, bahkan bisa dibayar dengan beras jika belum punya uang tunai. Sayangnya, Rusunawa itu punya reputasi buruk di kalangan warga sekitar. Jangan tinggal di sana, kata tetangga sebelum mereka pindah. Banyak yang pernah melihat hal-hal aneh. Malam-malam suka kedengaran langkah kaki di atap, pintu yang tertutup sendiri, dan lampu mati meskipun belum dicabut listriknya. Namun bagi keluarga Sukma, itu bukanlah pertimbangan utama. Yang penting adalah biaya sewa yang rendah dan ketersediaan air bersih serta listrik. Mereka memilih unit di lantai 2, apartemen nomor 207. Sebuah ruangan sempit dengan 2 kamar tidur, dapur mini, dan kamar mandi dalam. Hari pertama, segalanya terasa normal. Anak-anak senang karena ada balkon kecil tempat mereka bisa melihat kebun belakang Rusunawa. Malam harinya, mereka berkumpul sambil makan nasi goreng sisa dari siang hari. Meski sederhana, suasana hangat terasa. Namun malam kedua, sesuatu mulai terasa aneh. Lintang, yang tidur di kamar depan, terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kaki pelan di atas langit-langit kamarnya. Padahal, lantai atas tidak ada. Rusunawa itu hanya 2 lantai. Ia memberitahu ibunya keesokan paginya, tapi Bu Sukma mengira itu hanya khayalan karena lelah. Malam ketiga, Rizky juga mendengar hal yang sama. Kali ini lebih jelas. Langkah kaki, lalu diakhiri dengan bunyi pintu yang tertutup pelan. Ia langsung bangun dan mengecek semua pintu. Semua terkunci dari dalam. Pak Dedi mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menyembunyikan perasaannya dari istri dan anak-anak. Tapi setiap kali ia lewat di koridor Rusunawa, ia merasa seperti sedang diamati. Bayangan hitam samar sering terlihat di sudut matanya. Tapi begitu ia menoleh, tidak ada apa-apa. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Lintang sedang bermain boneka di dekat jendela. Tiba-tiba, ia berteriak keras dan menunjuk ke arah lorong Rusunawa. Ada nenek-nenek pakai baju putih. Dia lihatin kita dari tadi. Bu Sukma langsung menutup tirai jendela dan membawa Lintang masuk ke kamar. Ia tidak ingin anaknya takut. Tapi dari sanalah rasa was-was mulai menyebar di seluruh keluarga. Beberapa hari kemudian, Bu Sukma menemukan sesuatu yang sangat ganjil. Di dalam lemari bajunya, ada sebuah surat kuno yang dilipat rapi. Surat itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang agak usang, seolah-olah dari puluhan tahun lalu. Isinya singkat. Aku pernah tinggal di sini, aku mencoba kabur, tapi aku tidak bisa. Mereka tidak membiarkanku pergi. Surat itu tidak memiliki nama penulis atau tanggal. Saat Bu Sukma menunjukkan surat itu kepada suaminya, Pak Dedi membuangnya dengan alasan mungkin itu tinggalan penghuni sebelumnya. Tapi malam itu, surat itu muncul lagi di meja makan mereka, meskipun mereka yakin sudah membuangnya ke tempat sampah di luar. Keluarga Sukma mulai merasa bahwa mereka tidak benar-benar sendirian di dalam apartemen mereka. Lampu kamar mandi kadang menyala sendiri, meskipun saklar dimatikan. Televisi kadang menampilkan saluran yang tidak pernah mereka tonton sebelumnya. Saluran hitam putih dengan gambar wanita berambut panjang yang menatap lurus ke kamera.
Ketika mereka mematikan TV, layar itu tetap menyala selama beberapa detik sebelum akhirnya padam. Rizky mulai mengalami mimpi buruk berulang-ulang. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di lorong rusunawa yang gelap, dan ada banyak orang berdiri di balik pintu-pintu. Mereka tidak berbicara, hanya mengetuk-ngetuk pintu dengan irama yang sama. Setiap kali ia membuka salah satu pintu, ia melihat dirinya sendiri di dalamnya, tapi versi dirinya yang tampak ketakutan dan menangis. Lintang menjadi pendiam. Ia tidak mau tidur sendiri lagi. Ia bilang bahwa setiap malam ada suara perempuan tua yang membacakan puisi di bawah bantalnya. Puisi itu berisi kalimat-kalimat aneh seperti, "Di sini kita tinggal, di sini kita menetap. Tak ada yang bisa pergi, tak ada yang bisa lari. Jika engkau pergi, kami akan cari, dan engkau akan kembali." Pak Dedi mulai mencari informasi tentang rusunawa itu. Ia menemui satpam lama bernama Pak Arif, yang sudah bertugas selama 10 tahun. Sebenarnya, rusunawa Mentari Indah ini dibangun di atas lahan bekas rumah sakit jiwa zaman Belanda, kata Pak Arif dengan suara pelan. Dulu banyak pasien yang meninggal di sana. Ada yang bunuh diri, ada yang hilang, bahkan ada yang katanya tidak pernah keluar dari sana. Bu Sukma mulai merasa sakit kepala terus-menerus. Kadang ia merasa seperti ada yang menarik selimutnya saat tidur. Suatu malam, ia melihat bayangan seorang perempuan tua berdiri di sudut kamar, mengawasinya tanpa berkedip. Ketika ia memanggil suaminya, bayangan itu menghilang, tapi lukisan keluarga di dinding kamar tiba-tiba pecah tanpa sebab. Tekanan mental mulai membuat keluarga itu goyah. Mereka mencoba pindah ke unit lain, tapi semua unit terasa sama. Bahkan ketika mereka mencoba mengajukan pindah rusunawa, mereka tidak mendapat respon. Berkas permohonan mereka hilang entah kemana. Satu-satunya cara keluar, kata seorang pemilik warung di dekat sana, adalah dengan menjawab panggilan. "Kalau kamu ingin pergi dari sini," kata pemilik warung itu, "kamu harus datang ke lobi rusunawa jam 3 pagi. Dan jawab pertanyaan yang mereka ajukan. Kalau kamu salah menjawab, kamu tidak akan pernah bisa pergi." Pak Dedi awalnya menolak percaya, tapi setelah melihat betapa ketakutannya anak-anaknya, ia akhirnya setuju mencoba. Malam itu, ia turun ke lobi rusunawa tepat jam 3. Di sana, ia melihat seorang perempuan tua duduk di kursi kayu dengan pandangan kosong. Perempuan itu mengucapkan satu pertanyaan. "Kenapa kamu ingin pergi?" Pak Dedi menjawab dengan tenang, "Karena saya ingin melindungi keluarga saya. Saya ingin mereka hidup normal lagi." Perempuan itu tersenyum samar, lalu mengangguk. "Besok kamu bisa pergi." Keesokan paginya, seorang petugas rusunawa datang membawa surat persetujuan pindah ke rusunawa lain yang lebih layak. Keluarga Sukma tidak percaya. Mereka cepat-cepat mengemas barang-barang dan pergi sebelum matahari terbit. Saat mereka meninggalkan rusunawa Mentari Indah, Lintang menoleh ke belakang. Di balkon lantai 2, ia melihat siluet banyak orang berdiri berjejer, menatap mereka pergi. Salah satunya terlihat seperti dirinya sendiri. Keluarga Sukma akhirnya tinggal di rusunawa baru yang lebih ramai dan terang. Tapi terkadang, saat malam tiba, mereka masih merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Terutama ketika hujan turun dan angin bertiup kencang. Dan di setiap ulang tahun mereka, surat yang sama akan muncul di meja makan. Tanpa amplop, tanpa pengirim. Isinya selalu, "Terima kasih telah menjawab, tapi suatu hari kamu pasti akan kembali." Tentu. Berikut adalah versi yang lebih seram dari cerita sebelumnya, dengan penekanan pada horor psikologis misteri gaib dan atmosfer yang semakin menegangkan. Tidak ada adegan pembunuhan, tapi akan ada elemen-elemen supranatural yang lebih intens dan mencekam. Setelah keluarga Sukma pindah ke rusunawa Mentari Indah, hari-hari mereka mulai berubah secara perlahan, tapi pasti. Hal-hal kecil yang awalnya bisa dianggap sebagai khayalan atau kebetulan, kini terasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Pertama kali, Rizky menyadari bahwa langkah kaki itu bukan hanya di atas langit-langit, tapi juga dari bawah lantai.
Ia sedang belajar di lantai 2 ketika mendengar suara langkah pelan di bawah sana. Ia tahu itu bukan penghuni karena semua orang sudah tidur. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu terus berlanjut, berputar-putar di bawah kakinya. Seolah-olah seseorang sedang mondar-mandir di lantai dasar, melingkari bangunan rusunawa dalam lingkaran sempurna. Ketika ia memberitahu ayahnya, Pak Dedi langsung turun untuk memastikan. Ia membawa senter dan berkeliling lobi rusunawa. Tidak ada siapa-siapa, tapi saat ia berdiri di tengah-tengah lobi, ia merasa lantai dingin itu bergetar lembut, seperti denyutan jantung raksasa. Dan di dinding, bayangan hitam berbentuk manusia tanpa wajah bergerak cepat sekali sebelum lenyap. Lintang mulai takut masuk ke kamar mandi sendiri. Setiap kali ia mencuci muka, ia selalu melihat bayangan seorang anak perempuan berdiri di belakangnya di cermin. Bayangan itu tidak punya mata, hanya lubang gelap. Tapi setiap Lintang menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Bu Sukmai melihat anaknya menangis di depan cermin. Dia bilang aku harus tetap di sini, kata Lintang sambil menunjuk cermin yang tampak normal. Tapi saat Bu Sukma mendekat, ia melihat sesuatu. Di balik refleksi dirinya, ada siluet seorang anak kecil yang menatapnya dengan mata putih penuh kabut. Cermin itu kemudian retak sendiri di pagi hari, meskipun tidak tersentuh. Unit 207 memiliki satu hal aneh. Pintu utama tidak pernah bisa dikunci dari dalam. Bahkan jika dikunci dengan ganda, esok harinya pasti terbuk. Kadang bahkan kuncinya hilang, lalu muncul lagi di tempat-tempat aneh, di dalam panci nasi, di bawah bantal, atau bahkan di dalam freezer kulkas. Satu malam, Pak Dedi memutuskan untuk mengecek sendiri. Ia mengunci pintu dengan triple lock, meletakkan kursi di depannya, dan merekam dengan kamera ponsel. Saat jam menunjukkan pukul 02.47, pintu terbuka perlahan tanpa suara. Kursi yang ia letakkan bergeser sendiri, dan kamera mati mendadak. Ketika rekaman itu dinyalakan kembali, hanya terlihat satu gambar. Sebuah tangan panjang, berkulit pucat, menjulur dari celah pintu dan menyentuh gagang pintu. Telepon umum di lobi rusunawa sudah lama tidak dipakai. Kabelnya terputus dan layarnya kosong. Tapi tiap malam tepat pukul 3, telepon itu berdering. Pertama kali dering itu terdengar, Bu Siti mengira itu hanya angin. Tapi setiap malam dering itu datang, sekitar 10 detik lalu berhenti. Hingga suatu malam, Rizky nekat mengangkatnya. Dari ujung sana terdengar suara perempuan tua berbisik, "Kamu belum diizinkan pergi." Lalu disusul oleh suara banyak orang berbicara bersamaan, seperti korban banjir suara yang tidak bisa dipahami. Di antara desisan dan bisikan itu, ia mendengar suara ibunya memanggil namanya dari kamar, padahal ibunya sedang tertidur di sampingnya. Di rak buku milik Rizky, ia menemukan sebuah buku harian usang dengan sampul kulit coklat. Isinya tulisan tangan seorang gadis seusia dirinya, bernama Maya. Buku itu menceritakan bagaimana ia dan keluarganya juga tinggal di unit 207, dan mulai mengalami hal-hal aneh. Aku tidak tahu lagi apa yang nyata dan tidak. Ibuku bicara dengan orang-orang yang tidak ada. Ayahku menghilang di lorong. Aku tidak bisa keluar dari sini. Mereka tidak membiarkanku. Tanggal terakhir di buku itu adalah tahun 1986. Rizky membawa buku itu ke sekolah untuk ditunjukkan kepada guru sejarah. Guru itu ternganga. Ini tulisan tangan muridku dulu. Maya meninggal di kecelakaan mobil tahun 1987. Saat pulang, buku itu menghilang dari tas Rizky. Tapi besoknya, ia menemukan foto keluarga Sukma di dalam buku itu. Baru saja ditambahkan. Semua anggota keluarga mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka berada di lorong rusunawa yang gelap, dan semua pintu terbuka. Di dalam setiap kamar, ada versi lain dari diri mereka, yang lebih tua, lebih mudakah, atau bahkan versi yang terluka parah. Di akhir mimpi, mereka selalu melihat seorang wanita berambut panjang duduk di tangga darurat, menangis tanpa suara. Saat bangun, mereka selalu menemukan goresan di tangan mereka, seolah-olah mereka mencoba mencabut kuku dari kayu. Satu malam, hujan deras mengguyur kota. Lintang terbangun karena melihat sesuatu di jendela kamarnya. Di balik tirai yang berkibar-kibar, ia melihat puluhan wajah menempel di kaca.
Semua menatap ke dalam. Beberapa masih hidup, penghuni rusunawa yang tidak bisa tidur. Tapi yang lain, wajah mereka pucat, mata mereka bolong, dan mulut mereka tersenyum tanpa senyum. Besok paginya, Rizky menemukan jejak air di lantai kamar adiknya, berbentuk tapak kaki basah yang tidak mungkin dibuat oleh manusia biasa. Pak Dedi mulai frustasi. Ia ingin keluarganya keluar dari tempat ini, tapi setiap kali mencoba pergi, entah kenapa selalu ada halangan. Ban mobil bocor, tiket kereta hilang, bahkan aplikasi pindah rusunawa yang ia ajukan tidak pernah lolos verifikasi. Sampai akhirnya, seorang satpam baru muncul di rusunawa. Ia tidak pernah berbicara, hanya menatap Pak Dedi dari kejauhan. Suatu malam, satpam itu menepuk bahunya saat ia sedang merokok di balkon. "Kamu tidak bisa pergi," katanya pelan, "karena kamu sudah menjadi bagian dari sini." Sebelum Pak Dedi sempat bertanya, satpam itu menghilang begitu saja. Tapi di genggamannya terselip selembar kertas kecil dengan tulisan, "Mereka akan memanggilmu, jawab ya." Malam itu jam menunjukkan pukul 3 tepat. Seluruh bangunan rusunawa menjadi sunyi total. Tidak ada suara apapun, tidak ada angin. Tidak ada binatang, bahkan napas mereka terasa seperti teredam. Di luar apartemen, sebuah suara perempuan tua menyanyikan lagu pengantar tidur dalam bahasa Belanda kuno. Lintang menangis. Rizky memeluknya. Bu Sukma menutup telinga mereka berdua. Pak Dedi membuka pintu. Di luar tidak ada siapa-siapa. Tapi di ujung koridor, lampu-lampu mati satu persatu, digantikan oleh obor-obor hijau yang menyala sendiri. Dan dari arah tangga, terdengar suara ribuan orang berbisik. "Apakah kamu mau tinggal bersama kami selamanya?" Pak Dedi menutup pintu. Tapi di cermin ruang tamu, bayangan keluarganya berdiri di sisi lain, tersenyum, tanpa mata. Beberapa minggu berlalu, unit 207 tetap kosong, tapi setiap malam dari kejauhan terdengar suara televisi menyala. Dan terkadang terlihat cahaya redup dari balik tirai. Petugas rusunawa mengira itu hanya angin atau listrik yang bermasalah, tapi mereka tidak berani mendekat, karena di dalam unit itu, tergantung di dinding kamar, terdapat foto keluarga Sukma. Yang aneh, di foto itu semua anggota keluarga tersenyum. Tapi mata mereka tidak bergerak. Dan di pojok foto terdapat tulisan tangan kecil. "Kami sudah tidak pergi lagi."